Maka setelah ini jangan lagi malas kita mendoakan saudara kita yang beriman. Setiap Jumat mesti di antara doa yang dibaca, yang masyhur, yang sering kita dengar, doa yang dibaca khatib di khutbah kedua, Allahumma ghfir lil mu'minina wal mu'minat. Ya Allah, ampuni dosa orang-orang yang beriman, laki-laki maupun perempuan. Ibu-ibu kita di rumah biasa juga mendengar, ya, karena toa masih kedengaran di luar. Nggak tahu nanti setelah ini, ya, bagaimana nasib toa masjid kita. Insyaallah kita punya senjata, silahul mu'min doa, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أحييكم بتحية الإسلام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلله فلن تجد له وليا مرشدا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعد أما بعد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم علمنا ما ينفعنا وارزقنا علوما تنفعنا في الدين والدنيا والآخرة اللهم إنا نسألك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا واسعا حلالا طيبا بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا. Ma'asyiral muslimin, Bapak Ibu sidang jamaah salat maghrib Masjid Nurul Fajar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Yang kami hormati para orang tua kami, alim ulama, cerdik pandai, tokoh masyarakat, pengurus masjid, Bapak Ibu jamaah semua yang tak dapat disebutkan satu persatu. Mudah-mudahan kita semua yang hadir berkumpul pada malam hari ini senantiasa mendapatkan keberkahan, curahan rahmat kasih sayang dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, sama-sama kemudian kita bersyukur kepada Allah mengawali kajian kita atas segala nikmat yang Allah karuniakan kepada kita, nikmat iman, nikmat Islam, kesehatan dan kesempatan, sehingga dapat kemudian kita bersama-sama hadir mengisi barisan shaf salat berjamaah di masjid kita ini dan kemudian dilanjutkan beriktikaf di rumah Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan seperti yang diberitakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam suatu riwayat, beliau menyatakan thalathun kaffaratun, 3 di antara yang bisa menggugurkan dosa kita. Yang pertama dikatakan oleh beliau isbaghul wudu'i indal makarih, menyempurnakan wudu di waktu yang kita tidak senang menyentuh air. Ada masa-masa musim dingin. Nah, kalau di daerah kita mungkin airnya sedang-sedang saja. Tapi di daerah lain ada yang kita kalau menyentuh air itu malas rasanya kita mau berwudu. Dengan melawan rasa malas itu kita sempurnakan wudhu kita, maka di antara penyebab bisa menggugurkan, mengampuni dosa-dosa kita. Bahkan dalam beberapa riwayat kita temukan bahwasanya wudhu ini di antara amal yang luar biasa juga. Ya, dengan berwudhu juga bisa mengampuni dosa kita. Nah, ketika kita mencuci kedua tangan kita, maka jatuh dosa-dosa yang dilakukan tangan ini bersamaan dengan menetesnya air yang kita pakai berwudu. Begitu selanjutnya berkumur-kumur, kemudian membasuh, mencuci wajah kita, tangan, kemudian membasuh sebagian kepala dan kaki kita. Semuanya itu di antara bentuk
ataupun cara kita mengampuni dosa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya kata baginda Rasul, kathratul khuta ilal masajid, memperbanyak langkah ke masjid, salat berjamaah juga di antara yang bisa menggugurkan dosa kita. Dan yang terakhir di antaranya kata baginda Rasulullah, intizarus salati ba'das salah, menunggu datangnya waktu salat setelah melaksanakan satu salat. Kita selesai salat maghrib, duduk kita beriktikaf mendengar majlis ilmu sambil menunggu datangnya waktu isya. Maka ini maknanya selesai dari satu salat sambil menunggu datangnya satu salat yang berikutnya. Maka di antara dua salat ini itu dikatakan juga di antara yang bisa menjadi penyebab gugurnya dosa-dosa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ini nikmat di antara nikmat yang Allah berikan kepada kita, terlebih kita beramal di bulan Rajab, di bulan yang dimuliakan Allah di antara bulan-bulan yang lain. Kemudian tidak lupa kita bersalawat kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamu alayka ya Rasulullah. Mudah-mudahan kita senantiasa berpegang teguh kepada ajaran baginda Rasulullah, mengamalkan, mengerjakan apa-apa yang menjadi kewajiban bagi kita, serta berupaya juga memperbanyak amalan-amalan sunnah kita. Yang mana kata Imam Al-Ghazali rahimahullahu ta'ala, fa'lam anna awamirallahi faraidun wa nawafil. Ketahuilah bahwasanya perintah Allah itu secara garis besar tak lepas dari dua hal. Faraid, ada yang fardu, bentuk perintah dari Allah. Salat 5 waktu, puasa di bulan suci Ramadan, membayar zakat, menunaikan ibadah haji ketika kita mampu. Tapi ada juga yang namanya nawafil, yakni yang sunnah, yang sifatnya anjuran. Nah, yang fardu ini diibaratkan sebagai ra'su malin, modal utama kita, hamba Allah Subhanahu wa taala ini. Nah, kalau yang wajib ini kita abaikan, berarti modal itu nanti akan habis. Nah, kalau modal habis, bangkrut kita jadinya. Nah, sementara yang sunnah ini dikatakan sebagai keuntungan. Modal utama tadi, wabiha tahsulun najah. Dengan mengerjakan yang utama, yang fardu, bisa kita mendapatkan keselamatan. Yang sunnah, wabiha tahsulud darajat. Dengan yang sunnah itu, kita mendapatkan derajat di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Di antara makna yang bisa kita pahami, derajat surga kita nantinya, satu di antara penentunya dilihat dari amalan-amalan sunnah kita. Maka jangan cukup dengan amalan yang wajib. Salat 5 waktu ditambah dengan amalan-amalan salat sunnahnya. Kenapa? Karena kalau yang wajib saja khawatir kita ternyata yang wajib itu ada yang kurang. Maka dengan yang sunnah sebagai penyempurna. Maka dikiaskan pula begitu juga dengan puasa di bulan suci Ramadan. Ada yang kurang di puasa Ramadan kita, disempurnakan dengan puasa Senin, Kamis kita. Puasa Ayyamul Bid 13, 14, 15 di setiap bulannya, bulan Qamariyah ataupun bulan Zulhijjahnya. Kemudian salat ataupun puasa sunnah yang lainnya. InsyaAllah itu menjadi penyempurna bagi yang kurang dari yang fardu, dari yang wajib tadi. Maka Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kami di sini menggantikan ustaz kita, Ustaz Dr. Mawardi Soleh, yang beliau sedang berhalangan. Nah, ini kalau pemain pengganti ya biasanya kemampuannya itu secara tidak langsung di bawah pemain utama, ya, di bawah pemain inti. Nah, kalau pemain bola, kalau Cristiano Ronaldo sudah tidak bisa main, baru masuk penggantinya. Nah, jadi kami di sini ya hanya sebagai pengganti dari Dr. Mawardi. Jadi tentu beliau, kita tahu guru kita, ya.
ulama kita yang mudah-mudahan diberi kesehatan oleh Allah, diberikan umur yang panjang, diberikan kemudahan dalam dakwahnya menyampaikan risalah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kami lihat tadi flyer dan spanduk di depan, Masya Allah ustaz-ustaz kita yang mengisi kajian di sini, ustaz-ustaz yang luar biasa. Nah, mudah-mudahan ilmu-ilmu beliau itu menular ke jamaah masjid Nurul Fajar insya Allah. Oke, kalau guru-guru kita biasa mengkaji kitab, nah, kitab ini besar ya. Kalau kami maghrib ini mengkaji kutaib. Kutaib itu namanya buku kecil ya. Atau bahasa kita buku saku. Kalau kitab besar, kutaib namanya bahasa kecilnya dari kitab, berarti buku kecil. Namun tentunya mudah-mudahan dapat kita mengambil istifadah, ya, mengambil manfaat dari apa yang kita kaji insyaallah di malam hari ini. Apa isi daripada kutaib atau buku kecil ini? Judulnya mungkin sudah pernah kita dengar ya. Judulnya Aghla minadz zahab. Lebih mahal, lebih bernilai, lebih berharga daripada emas. Nah, kita kalau berbicara emas ini biasanya yang suka siapa? Ibu-ibu ya. Nah, jadi ini ada sesuatu yang jauh lebih berharga daripada emas. Ini nanti pulang ke rumah, Bu, tidak perlu lagi cari-cari emas. Nah, ini ada dari Ustadz tadi, amalan-amalan yang lebih mahal, lebih bernilai daripada emas. Nah, ya apalagi yang punya suami orang Jawa ya, dipanggil mas. Nah, kalau udah beratnya 70 kilo, wah, udah banyak itu ya. Nah, tak perlu cari-cari emas lagi. Nah, ini amalan mungkin sebagiannya sudah kita amalkan dan mudah-mudahan bisa kita istiqamah. Ya, apalagi menjelang masuk ke bulan suci Ramadan. Nah, kita ingin amalan kita itu bertambah. Amalan kita itu meningkat. Nah, apa di antara amalan yang disebutkan dalam buku ini? Yang pertama diberi sebagai judul atau diberikan judul hasanatun bi'adadil muwahhidin. Ada namanya amalan kalau kita kerjakan, kita dapat kebaikan sejumlah orang-orang yang beriman. Muwahhid, orang yang mengesahkan Allah Subhanahu wa taala. Wahhada yuwahhidu tauhidan. Jadi orang-orang yang mengesahkan Allah. Berapa jumlah orang-orang beriman? Nah, ini kalau kita ditanya di komplek kita saja mungkin tak tahu kita berapa jumlah orang yang beriman. Di kelurahan kita, di kecamatan kita, di kabupaten kita, di Pekanbaru, di Riau, tak tahu kita berapa jumlah orang yang beriman. Yang pastinya banyak, apalagi di negara kita Indonesia, negara terbesar penduduknya mayoritas muslim. Nah, kami dulu waktu di Mesir itu ditanya, "Minain?" Dari mana katanya. Ya, kita jawab Indonesia, langsung dikasih jempol. Kita ahsanun nas. Indonesia orang terbaik. Ya, kenapa? Paling banyak penduduknya muslim di dunia. Maka ini yang patut kita berbangga, patut kita syukuri. Alhamdulillah kita penduduk muslim terbesar di dunia. Mudah-mudahan dengan jumlah yang banyak ini pula lahir nanti generasi-generasi penerus, pembela, penegak panji-panji Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka jumlah umat Islam ataupun orang yang beriman, ya, kalau kita cari-cari info mungkin kurang lebih ya sekarang ini ada 1 miliar ya orang-orang yang beriman, orang-orang Islam. Nah, bayangkan banyaknya. Belum lagi yang lahir dari sejak Nabi Adam alaihi salam yang sudah meninggal dulunya. Kebaikan sejumlah orang-orang beriman. Apa amalannya? Ringan saja, kecil saja. Dan mungkin kita sudah mengamalkannya. Kata baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man istaghfara," siapa yang beristighfar,
maknanya memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, lil mu'minina wal mu'minat, bagi orang-orang yang beriman, laki-laki maupun perempuan. Apa kebaikan yang dapatnya? Kataballahu lahu bikulli mu'minin wa mu'minatin hasanah. Maka kebaikan yang didapatnya sejumlah orang-orang yang beriman, laki-laki maupun perempuan. Maka setelah ini jangan lagi malas kita mendoakan saudara kita yang beriman. Setiap Jumat mesti di antara doa yang dibaca, yang masyhur, yang sering kita dengar, doa yang dibaca khatib di khutbah kedua, Allahumma ghfir lil mu'minina wal mu'minat. Ya Allah, ampuni dosa orang-orang yang beriman, laki-laki maupun perempuan. Ibu-ibu kita di rumah biasa juga mendengar, ya, karena toa masih kedengaran di luar. Enggak tahu nanti setelah ini, ya, bagaimana nasib toa masjid kita. Insyaallah kita punya senjata, silahul mukmin doa, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, karena kita ini negara mayoritas muslim, otomatis masjid dibangun di kawasan kebanyakan umat Islam. Maka seharusnya sudah menjadi selayaknya yang minoritas ini akan memahami yang mayoritas. Tak tahu kalau terbalik sekarang, yang mayoritas harus memahami yang minoritas. Wallahu a'lam. Kita berserah pada Allah Subhanahu wa taala. Maka kita ikut dalam setiap doa kita, jangan lupakan saudara kita yang beriman. Maka selipkan dalam setiap kita berdoa. Bayangkan kita berdoa minimal 5 kali setiap selesai solat. Kenapa berdoa selesai solat? Karena Rasulullah menyatakan waktu ditanya, kapan waktu yang baik untuk berdoa ya Rasulullah? Maka beliau katakan, fi kulli duburi salatin, atau di setiap selesai salat 5 waktu. Yakni setiap selesai kita melaksanakan salat, maka itu di antara tempat atau waktu yang baik kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau berdoa 5 kali, kalikan sejumlah orang-orang yang beriman, betapa banyak kebaikan yang kita dapatkan. Maka mudah-mudahan selanjutnya kita amalkan, kita doakan, kita selipkan. Setelah kita berdoa memohon ampun untuk kita, kedua orang tua kita, biasanya kita sambung walil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat, yang masih hidup ataupun yang sudah wafat. Maka insyaallah seperti yang diberitakan, disampaikan oleh Rasulullah, kebaikan yang kita dapatkan sejumlah orang-orang yang beriman. Ini amalan yang pertama. Selanjutnya ada dikatakan amalan yang dikerjakan hanya kurang lebih 2 jam, tetapi pahalanya seperti melaksanakan ibadah haji dan umrah sempurna. Ini kami rasa sudah sering ya disampaikan oleh guru-guru kita, apalagi kalau kajian subuh. Amalannya apa? Yang sholat subuh berjamaah, kemudian duduk berzikir, baca Quran, majelis ilmu sampai terbitnya matahari. Kemudian sholat 2 rakaat yang biasa disebut sholat sunnah isyraq. Kemudian pahalanya seperti melaksanakan ibadah haji tamatan, ibadah haji dan umrah tamatan, sempurna dan sempurna. Maka kapan kita ada kesempatan, mudah-mudahan ya kalau ada kajian subuh di masjid kita, bisa kita ikut salat subuh berjamaah, tidak pulang, tidak keluar dari masjid, tetap menjaga wudhu kita, beriktikaf di rumah Allah Subhanahu wa taala seperti yang kita lakukan sekarang, juga sedang beriktikaf. Kemudian nunggu sampai terbitnya matahari. Nah, biasa bunyi alarm, tin. Ya, hari ini mungkin kurang lebih jam berapa terbitnya matahari?
6.21. Nah, itu baru waktu terbit. Kalau waktu terbit belum boleh salat. Nah, di antara waktu yang tidak dibolehkan salat, waktu terbit matahari sampai dia meninggi seukuran qadra ramhin. Dikatakan seukuran tombak. Kalau dihitung-hitung menit, ada yang mengatakan 10, 12, 15, kurang lebih. Nah, maka setelah terbit 6.21, tunggu dulu. Ya, 10 menit berarti sampai 6.31. 12 menit berarti lebih dari itu. 15 menit lebih dari itu. Baru kemudian boleh salat. Nah, jangan pas bunyi tit langsung salat. Itu belum boleh. Masih waktu karahah. Waktu yang tidak dibolehkan salat. Ya, pada salat subuh sampai terbitnya matahari meninggi qadra ramhin seukuran tombak, baru kemudian boleh melaksanakan salat. Nah, barulah salat sunnah isyraq 2 rakaat. Ada juga yang berpendapat dan boleh niat salat sunnah duha di awal waktu. Tapi kalau kita biasa umumnya salat sunnah isyraq. Sengaja aku salat sunnah isyraq 2 rakaat menghadap kiblat karena Allah Subhanahu wa taala. Maka dapat pahala seperti orang melaksanakan ibadah haji dan umrah tamatan sempurna yang kurang lebih hanya 2 jam saja. Kalau dihitung itu mungkin bahkan kurang daripada 2 jam. Sekarang kalau haji daftar sekarang 20 tahun ya. Nah, yang di bawah 20 tahun belasan tahun tuh di timur. Nah, di Papua. Nah, Papua itu kalau tidak salah pernah baca masih kalau ngantri di sana masih belasan tahun. Nah, bisa berangkat. Tapi kalau di daerah kita Riau rasa-rasanya sudah 20 tahun ya, bahkan lebih mungkin kita daftar. Nah, tapi ini ada amalan yang insyaallah juga bisa mendapatkan pahala, tapi tentunya tidak sama persis ya. Orang kalau benar-benar berangkat merasakan semuanya seperti yang dilakukan oleh Rasulullah, haji mabrur laisa lahu jaza illal jannah. Haji yang mabrur tak ada balasannya kecuali surga Allah Subhanahu wa taala. Nah, kita yang belum sempat umrah, haji, mudah-mudahan dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala bisa berziarah ke Baitullah, bisa berziarah ke makam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini amalannya. Nah, sudah banyak, sudah sering kita dengar. Mudah-mudahan bisa kita amalkan. Kalau di tempat kita, di lingkungan kita mungkin belum apa bahasa kita ya, belum menjamur ya, ataupun belum biasa. Nah, tapi kalau di Mesir sana kita temukan masjid-masjid setelah subuh tidak tutup. Biasa kita jamaah ada pulang, tak ada yang tinggal di masjid, mati lampu semuanya, tutup. Kalau di masjid itu bisa dikatakan mayoritas masjid itu setelah subuh masih buka. Karena memang ada yang beriktikaf. Ada kita temukan halaqah, kelompok bapak-bapak ya, yang mereka sudah pensiun atau sudah tidak bekerja beraktivitas lagi, mereka membuat halaqah melingkar baca Quran. Setiap sebulan sekali pasti khatam. Nah, mereka baca bergiliran satu. Nah, biasanya ada yang memimpin, ada yang lebih dituakan atau yang lebih berilmu. Karena ada mungkin bapak yang salah bacanya, kemudian dibenarkan. Ada kemudian hikmah yang bisa diambil pelajaran, disampaikan dari apa yang hasil dibaca atau hasil bacaan pada hari itu. Nah, kami di Mesir, kalau musim ujian, tempat nongkrongnya di masjid memang. Karena itu tempat yang yang baik ya, apalagi musim panas. Masjid di sana sebagian yang bagus ada juga AC-nya. Nah, jadi di rumah kita tak ada AC. Karena kalau nyewa rumah yang ada AC-nya mahal ya. Jadi sewa rumah yang tak ada AC-nya. Nah, belajarnya di masjid. Begitu juga setelah subuh beriktikaf di masjid, belajar sambil persiapan ujian. Sambil menunggu-nunggu, biasanya kalau kita belajar di masjid
selesai masuk waktu syuruk salat, biasanya ada bapak-bapak datang menghampiri, memberikan segelas teh dan sepotong roti. Itu sebenarnya intinya ya. Biar sarapan pagi sudah teratasi ya. Namanya mahasiswa nih hidup makan cukup-cukup saja ya. Jadi biasanya di masjid biasa umumnya itu di Mesir kebanyakannya masjid-masjid biasa habis subuh tidak tutup. Nunggu banyak karena ada memang orang-orang yang terbiasa beriktikaf sampai terbitnya matahari, kemudian salat 2 rakaat ya, maka mendapatkan pahala seperti yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ka ajri hajjatin wa umratin tamatan, seperti pahala orang melaksanakan ibadah haji dan umrah sempurna dan sempurna. Kemudian yang ketiga disebutkan syafa'atun nabiyyi bi aqallil qalil. Ada amalan yang bisa menjadi sebab kita mendapatkan syafaat Nabi. Sedikit banyaknya kita dapatkan syafaat Rasulullah. Dan ini diantara cita-cita kita, keinginan terbesar kita mendapatkan syafaat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, apa yang kita harapkan tak ada di padang mahsyar nanti kita kebingungan ya. Kemana kita ini? Ya, bagaimana nasib kita? Tak sempat kita mengingat sahabat, kawan kita, bahkan orang tua kita. Tak sempat kita mencari anak kita, istri, pasangan kita. Karena kita sibuk memikirkan diri kita. Orang berlari, mengejar, menemui Nabi Adam alaihissalam minta syafaat. Tak bisa Nabi Adam memberikan syafaat. Nabi Musa, kemudian Nabi Nuh, Nabi Ibrahim, Nabi-Nabi yang lain. Tak ada. Kecuali Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pertolongan dari Rasulullah. Maka apa di antara amalan banyak ya, amalan-amalan lain. Di antaranya juga selalu berdoa setiap selesai mendengarkan azan. Allahumma rabb hadhihi ad-da'wati tammah was-salatil qa'imah ati sayyidina Muhammadin al-wasilata wal fadilata wasyarafa wad-darajata al-'aliyata ar-rafi'ah wab'atsu Allahumma maqaman mahmudan alladhi wa'adta innaka la tukhliful mi'ad. Nah, ini kalau kita amalkan terus. Ini banyak yang mengabaikan. Ya. Azan pun kadang diabaikan. Padahal menjawab azan juga bagian daripada sunnah. Ya. Apa kita jawab azan? Ya, jawab sesuai apa yang disebut oleh muadzin. Allahu akbar, Allahu akbar. Jawab Allahu akbar, Allahu akbar. Kecuali di hayya 'alatain. Kecuali di hayya 'alas shalah dan hayya 'alal falah. Kita jawab keduanya itu dengan mengucapkan la haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Nah, selain itu jawab sesuai dengan jawab apa yang dibaca oleh muadzin. Kemudian selain pula di subuh ada tambahan. As-salatu khairum minan naum. Apa jawabnya? Shadaqta wa bararta wa ana ala dzalika minasy syahidin. Engkau benar dan aku bersaksi atas kebenaran yang engkau sampaikan. Karena dia mengatakan salat lebih baik daripada tidur. Begitu juga ketika qad qamatis salatu qad qamatis shalah. Kita jawabnya aqamahallahu wa adamaha ma damatis samawati wal ardh. Allah selalu mendirikan salat, menjadikan salat ini didirikan selama ada langit, ada bumi ini. Maka dikatakan salat ini awwalu fariidatin ala dinina wa akhiru ma yurfa atau ma turfa idza ad-dinu atau idza ad-dunya wa akhiru ma yabqa idza ad-dunya turfa. Salat adalah syariat pertama yang dibebankan kepada umat Islam. Kewajiban yang lain itu datang setelah kewajiban salat. Itu yang pertama kali. Ya, yang biasa kita mengingatnya di bulan Rajab ini. Ya, peristiwa Al-Isra wal Mi'raj. Dan salat ini juga terakhir yang akan dijaga oleh Allah, syariat atau amalan yang dijaga sampai sebelum terjadinya kiamat.
Maka sering kita dengar kalau masih ada azan, masih ada orang salat, kiamat belum akan terjadi. Nah, maka bahaya kalau nanti tak dengar azan kita, ya. Tak dengar tawa ke rumah kita ni, wah, jangan-jangan sudah mau kiamat, bahaya. Nah, maka apa kemudian di antara syafaat atau bagaimana cara mendapatkan syafaat Rasulullah? Di sini disebutkan man shalla alayya hina yusbih ashran. Siapa yang bersolawat kepadaku 10 di pagi hari. Wa hina yumsi ashran. Bersolawat kepadaku di sore hari 10 kali. Faqad adrakathu syafaati yaumal qiyamah. Maka dia berhak mendapatkan syafaatku di hari kiamat nantinya. Maka ini seminim-minimnya, ya, salawat 10 kali di pagi hari, 10 kali di sore hari. Dan banyak riwayat-riwayat yang menguatkan, ya. Kata baginda Rasulullah, "Awlan nasi bi yaumil qiyamah aktsaruhum salatan alayya." Orang yang paling dekat denganku di akhirat nanti yang banyak bersolawat kepadaku. Solawat ini amalan yang luar biasa, yang langsung diterima oleh Allah. Kenapa? Karena langsung disampaikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fa inna salatakum ma'rudatun alayya, kata Rasulullah. Karena salawat kalian itu langsung dihadapkan kepadaku. Dan kita mengucapkan salam kepada Rasulullah, dikembalikan rahnya Allah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kemudian untuk membalas menjawab salam kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan para nabi-nabi Allah ini mereka hidup di kuburan. Dan maknanya mereka itu tidak mati ataupun wafatnya itu tidak seperti kita pada umumnya. Bahkan jasad para nabi dan rasul ini dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala, tak dimakan oleh tanah, tak hancur. Nah, itu karena mereka orang-orang pilihan yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala. Riwayat lain yang menguatkan juga, ya, salawat ini perintah yang diperintahkan Allah yang dimulai dari diri Allah Subhanahu wa taala. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Sesungguhnya Allah dan malaikatnya bersolawat kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka kita juga bersolawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan langsung diterima oleh Allah. Salat kita belum tentu, infak kita belum jelas, bacaan Quran kita entah bagaimana nasibnya, tapi salawat langsung. Bahkan dikatakan wa in kana min fasiqin, walaupun salawat itu keluar dari lisannya, lidahnya orang fasik, orang yang gemar melakukan dosa dan maksiat. Maka kita diajarkan di antara adab kita berdoa itu memulai dengan tahmid, memuji Allah, kemudian bersalawat kepada Rasulullah. Kemudian setelah itu ditutup dengan salawat lagi di akhir doa kita. Kenapa? Karena 2 salawat ini pasti diterima oleh Allah. Maka insya Allah doa-doa yang dipanjatkan di antara 2 salawat itu insya Allah diterima juga oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka salawat, apa salawat yang baik? Banyak sirah-sirah ataupun bacaan-bacaan salawat. Namun di antara yang baik adalah ada namanya salawat Ibrahimiyah yang kita baca di tasyahud akhir kita. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Tak pakai sayyidina juga tak jadi masalah, karena dalam salat mengikut Rasulullah. Tapi mau pakai sayyidina juga ulama ada yang membolehkan, khilaf, ya. Jadi khilaf ini sesuatu yang sudah jadi perbedaan. Yang mau mengikuti ini silahkan, yang ikut ini silahkan. Yang masalah kalau kita memaksa orang mengikut pendapat ini, lalu kita menyalahkan yang tidak mengikut pendapat yang sesuai kita pahami. Nah, ini jadi timbul jadinya kerusuhan, ya, kericuhan, ya, debat sana tak ada ujungnya. Padahal sudah dibahas oleh ulama terdahulu. Ya, kalau kita banyak baca, banyak tahu, maka kita tidak akan mengingkari sesuatu yang sudah menjadi khilaf. Kenapa Bapak itu kunut? Jelas-jelas di sini disebutkan kunut itu sesuatu yang
muhdats, sesuatu yang baru. Padahal sudah menjadi pertentangan, sudah menjadi perbincangan para ulama dulu. Kita sekarang seolah-olah memunculkan sesuatu yang baru, ingin mengklaim ini yang paling benar. Padahal sesuatu itu sudah menjadi khilaf, sudah menjadi pertentangan. Mengamalkan silahkan, jangan menyalah-nyalahkan yang kemudian orang lain amalkan dan mereka juga jelas punya dalil, punya landasan apa yang menjadi amalan mereka. Ini namanya adab dalam kita berkhilaf ataupun berbeda, bersilang pendapat. Maka salawat kepada Rasulullah, salawat Ibrahimiyah, kalau bisa kita baca salawat yang lain juga tak jadi masalah, ya. 10 kali di pagi hari, 10 kali di sore hari. Mudah-mudahan satu salawat kita dibalas 10. Kalau 10 dibalas 100, 100 dibalas 1000, 1000 dibalas 1 juta. Begitu seterusnya berkelipatan. Tapi kalau yang sampai ratusan biasanya salawatnya yang pendek-pendek. Ya. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Nah, baca kita dengan tasbih kita. Dapat 33, ulang lagi dapat 100. Dan kalau tasbih di tempat kita itu biasanya 99. Nah, kalau kita ke Mesir, ada tasbih itu biasanya 100. Nah, bisa kita di antara cara ngeceknya seperti itu. Nah, tasbih-tasbih di Afrika sana, Mesir masuk bagian Afrika. Nah, karena banyak yang mengamalkan tariqah di sana. Jadi tasbihnya isinya 100. Karena langsung sekali lewat 100. Nanti lewat 200, 300 begitu. Biasanya yang bagian tengahnya itu yang 34. Yang awal sama terakhirnya itu 33, tapi yang tengahnya biasanya 34. Nah, jadi semuanya jadinya 100. Unik-unik juga tasbih di sana itu, karena dibuat juga dari orang-orang Afrika yang buat. Karena apa? Afrika ini benua yang negeri muslimnya terbesar yang ada di dunia. Kalau kita negara terbesar umat Islamnya. Kalau Afrika benua yang negara-negara Islamnya terbanyak yang ada di dunia. Nah, bersalawat kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam mudah-mudahan menjadi amalan rutin harian kita. Kapan pagi waktunya yang baik? Setelah subuh sampai terbitnya matahari. Itu dijelaskan waktu-waktu adab-adab setelah salat subuh sampai terbitnya matahari. Yang kita temukan dalam kitab Bidayatul Hidayah, kitabnya Al-Imam Abu Hamid Hujjatul Islam, Al-Imam Al-Ghazali rahimahullahu taala. Sore hari biasanya setelah sholat asar sampai terbenamnya matahari. Lewat dari itu juga tak masalah. Ya mungkin sibuk dan lain sebagainya. Kalau bisa, ya insya Allah. Kalau kita sudah merutinkan, ada yang kemudian lewat dari amalan harian kita, biasanya kita merasa ada yang kurang. Dan kemudian ada amalan yang kalau kita amalkan, dibukakan nanti di akhirat pintu surga yang mana saja. Menyatakan pintu surga ada 8. Abwabul jannah ats-tsamaniyah, yang 8 itu. Ada babul jihad, pintunya orang berjihad. Babur rayyan, pintunya orang yang rajin berpuasa. Babus sedekah, pintunya orang yang rajin bersedekah. Apa amalannya biar kita bebas ya masuk pintu yang mana saja? Dikatakan di sini Rasulullah bersabda, man tawaddo'a, siapa yang berwudu, fa ahsanal wudu'ah, dan wudunya itu wudu yang baik, wudu yang sempurna. Selesai dia berwudu, kemudian dia membaca, apa kita baca? Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Bahasa kita lengkapi dengan doa. Allahumma ja'alni minat tawwabin waj'alni minal mutatahhirin waj'alni min ibadika as-salihin. Siapa yang membaca lafaz zikir tadi syahadat itu, asyhadu an la ilaha illallah, maka nanti di akhirat kata baginda Rasulullah, futtihat lahu abwabul jannah yadkhulu min ayyiha sya'.
Dia masuk pintu yang mana saja yang kehendakinya. Ada juga riwayat yang hampir senada ujungnya, yakni boleh masuk pintu mana yang mana saja, tapi ini berkaitan dengan ibu-ibu kita, dengan yang perempuan. Apa riwayatnya? Rasulullah juga pernah menyatakan, perempuan mana saja yang dia kemudian sholat 5 waktu, kemudian berpuasa di bulan Ramadan, menjaga kehormatannya, mentaati suaminya, maka dia nanti juga di akhirat dipersilahkan memilih pintu mana saja surga yang mau dimasukinya. 4 saja ya. Salat, puasa, menjaga kehormatan, kemudian mentaati suaminya. Maka insya Allah dengan demikian dia juga boleh nanti memilih masuk surga yang mana saja. Nah, ini diantara amalan yang disebutkan oleh baginda Rasulullah. Tentunya wudunya diperhatikan. Maknanya wudunya bukan wuduk yang asal-asalan. Yang dari awal memang memperhatikan betul dari yang rukun sampai yang sunnahnya. Mulai dengan mencuci tangan. Nanti kita masuk di bab fikihnya, itu ada ya. Cuci tangan kita 3 kali yang dicontohkan oleh sahabat Rasulullah. Kalau bukan Ali, Utsman bin Affan radhiyallahu anhu Allah. Pernah diambilkan air kemudian dia berwudu ya, mencuci kedua tangannya ya, kemudian berkumur-kumur, kemudian membersihkan, masukkan air ke dalam hidungnya, istinsyaq, mengeluarkannya namanya istinthar, kemudian mencuci wajahnya, kemudian semua di 3 kalikan. Tangan yang kanan dulu, karena dalam Al-Quran disebut secara umum, wa aydiyakum ilal marafiq, tangan kalian sampai siku. Nah, tapi dari praktek dilakukan Rasulullah, kita akhirnya mendapatkan bahwasanya mendahulukan yang kanan lebih utama. At-tayammun namanya, mendahulukan yang kanan sampai siku. Bahkan bagian siku ini kita pastikan ya, Rasulullah itu memutar-mutar tangannya seperti ini untuk memastikan bagian siku ini juga basah terkena air wudu. Lanjut dengan yang kiri, basuh sebagian kepala, ingin sempurnanya 2 tangan dibasahi, usap ke belakang, kembalikan ke depan, baru satu usapan. Itu yang sempurnanya ya. Ya, minimnya 1 telapak tangan ini dibasah, kemudian dibasuhkan seperti ini ya. Kemudian telinga, bagian telunjuk membersihkan yang dalam, bagian jempol membersihkan yang di luar. Kemudian kaki juga dimulai dengan yang kanan, menyela-nyela jari-jari kaki. Dikatakan di sela-selanya itu, kalau kita belajar di kitab Bidayatul Hidayah ya, dengan jari kelingking di sela-sela dari yang kanan, kelingking yang kanan bagian kaki. Nanti baru ke yang kiri, dari jempolnya sampai ke kelingking ya, kaki kiri berurut seperti itu. Tapi tidak seperti itu juga, tidak jadi masalah. Yang penting pastikan dibasuh ataupun di sela-sela jari kaki kita sehingga semuanya yakin basah terkena air sampai di mata kaki kita. Ada Rasulullah menegur seorang yang berwudu, nampak tak basah tumitnya. Kata baginda Rasulullah, wailul lil aqabi minan nar, celaka orang yang tumitnya nanti dibakar oleh api neraka Allah Subhanahu wa taala. Maka perhatikan, dan wudu ini amalan juga yang Masya Allah luar biasa. Yang tadi kita sebutkan di awal ya, maka menjaga wudu ini juga hal yang patut kita pertahankan. Kapan kita berhadas, wudu lagi. Kapan berhadas, wudu lagi. Ini amalannya Bilal bin Rabah, sahabat Rasulullah, yang budak dari Ethiopia, dari Habasyah, hitam legam kulitnya, tetapi dia dikenal oleh penduduk langitnya Allah Subhanahu wa taala. Bahkan disebutkan bahwasanya suara terompanya sudah terdengar di surga Allah Subhanahu wa taala. Maka Rasulullah bertanya, apa amalanmu wahai Bilal?
Nah, Bilal menyebutkan, Rasulullah, tidaklah aku berhadas kemudian aku berwudu, dan tidaklah aku berwudu kemudian mengikutinya dengan salat sunnah, salat 2 rakaat. Ini kemudian yang kita sebut dengan salat sunnah wudu. Nah, ini tidak dilakukan pertama kali oleh Rasulullah, dilakukan oleh Bilal bin Rabah. Maka ini dijadikan di antara dalil para ulama bahwasanya tidak serta-merta sesuatu yang tidak dilakukan oleh Rasulullah langsung kemudian kita kasih stempel label bid'ah, perkara yang sesat. Dan bid'ah ini pada hakikatnya bukanlah hukum. Nah, ini kadang kita menjadikan bid'ah ini sebagai hukum, padahal bid'ah itu kan maknanya sesuatu yang baru. Namanya sesuatu yang baru diteliti. Nah, dari sisi syariatnya ada tidak landasannya dalam agama. Lalu kemudian dihukumi dengan hukum yang lima. Dia itu haramkah? Dia itu mubahkah? Dia itu sunnahkah? Dia itu makruhkah? Dia itu wajibkah? Nah, karena ada nanti sesuatu yang baru yang tidak dilakukan oleh Rasulullah ternyata mendatangkan banyak manfaat. Bahkan itu menjadi suatu keharusan. Nah, misalnya apa contoh yang dilakukan oleh sahabat Rasulullah Abu Bakar As-Siddiq, yang disuruh kemudian mengumpulkan mushaf, ya, oleh, kalau tidak salah diusulkan oleh Umar bin Khattab. Ya, Abu Bakar mengatakan, bagaimana aku melakukan sesuatu yang tidak dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Sungguh diletakkan gunung Uhud di atas pundakku itu lebih ringan bagiku daripada melakukan sesuatu yang tidak dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi akhirnya tetap dilakukan oleh Abu Bakar As-Siddiq karena melihat, ya, pada waktu itu banyak, ya, sahabat-sahabat para penghafal Al-Quran, dan mengatakan 70 sampai 80 orang meninggal dalam satu peperangan memerangi orang-orang murtad, memerangi orang-orang yang melarang membayar zakat pada waktu kekhilafaan Abu Bakar As-Siddiq. Begitu juga dengan sahabat yang lain, akan kita banyak temukan dalil-dalilnya. Taib, biasanya ada tanya jawab. Oke. Oh, berarti waktu sholat sunnah dipakai untuk kajiannya. Oh, baik. Udah azan? Oh iya, taib, silakan. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah rabbah hadhihi al-ardi tammat as-salatu wa qamatu sayyidina Muhammadin rasulullah syarafan wa karam mahmudan innaka la tukhra. Baik, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, 4 tadi amalan yang kita bahas, dan yang kelima di sini disebutkan alaful hasanat fi daqa'iqa ma'dudat. Ada ribuan kebaikan yang bisa kita dapatkan hanya dalam hitungan menit. Wah, apa amalannya? Sudah sama-sama kita tahu, yakni membaca Al-Quran. 1 huruf 10 kebaikan. Bayangkan kita baca 1 halaman. Wah, 1 halaman ini berapa huruf? Tinggal dihitung. Kata baginda Rasulullah, Alif Lam Mim itu bukan 1 huruf, tapi alif 1 huruf, lam 1 huruf, mim 1 huruf. Maka alif lam mim sudah dapat 30. Bayangkan kalau 1 halaman kita hitung berapa huruf dikalikan 10, maka dalam hitungan menit ribuan kebaikan akan kita dapatkan. Nah, mudah-mudahan bersahabat dengan Al-Quran ini, Al-Quran menjadi wirid harian kita. Tak ada hari yang kita lewati kemudian kecuali kita membaca ayat-ayat Allah Subhanahu wa ta'ala. Sekarang sudah mudah, bahkan di handphone kita ada aplikasi Al-Qurannya. Jadi kapan kita waktu kosong, kita buka, kita baca. Bukan waktu kosong sebenarnya. Al-Quran ini memang harus ada waktu khusus. Ada seorang ahlu hikmah mengungkapkan, kalau tidak salah Ibnu Mas'ud menyatakan, in aradta an ta'rifa qadra hubbika lillah fa'arid nafsaka amama al-Quran.
Kalau kita ingin mengukur kecintaan kita kepada Allah, seberapa besar cinta kita kepada Allah, hadapkan diri kita dengan Al-Quran. Fa in kunta tuhibbul Quran fa anta tuhibbullah. Kalau engkau cinta pada Al-Quran, maka kau cinta pada Allah. Li'anna al-Qur'ana kalamullah. Karena Al-Quran itu kalamnya, firmannya Allah subhanahu wa ta'ala. Maka mudah-mudahan di hari-hari ke depan Al-Quran menjadi sahabat kita, karena dia juga di antara yang memberikan syafaat di hari kiamat nantinya, di akhirat nantinya. Dia datang di hadapan Allah. Ya Allah, aku melarang hambamu ini, dia tidak tidur di malam hari, digunakan sebagian waktu istirahatnya untuk bangun, salat, kemudian membaca ayat-ayatmu. Fasyaffi'ni fihi, maka berikan syafaat untuknya dariku, kata Al-Quran. Sama puasa juga begitu, datang di akhirat juga bisa memberikan syafaat. Aku larang hambamu ini ya Allah makan minum di siang hari, fasyaffi'ni fihi, maka berikan syafaatku untuknya. Maka Al-Quran adalah kitab yang tak pernah lekang, tak pernah usang, tak pernah bosan kita membacanya. Dan Al-Quran mu'jizah khalidah. Al-Quran adalah mukjizat yang kekal. Mukjizat nabi-nabi terdahulu hilang, selesai. Begitu misi kenabian selesai. Tapi ada satu mukjizat yang kekal, mukjizat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yakni Al-Qur'anul Karim, dan dia dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala yang sampai pada saat kita sekarang ini, yang bahkan setiap hurufnya adalah diganjar 10 kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala ketika kita membacanya. Maka mudah-mudahan banyak kita kemudian membasahi lisan kita dengan membaca ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, sambil kemudian kita mempersiapkan diri menyambut bulan suci Ramadan, Syahrul Quran. Seharusnya Al-Quran bukan bacaan musiman ya, tapi bacaan harian kita. Jangan sampai membaca di handphone kita membaca ribuan kata yang ada di sosial media, berita dan lain sebagainya, tetapi kata-kata firman Allah Subhanahu wa taala tak terbaca oleh kita. Ini maksiat atau ini musibah yang besar ya. Maka mudah-mudahan mari sama-sama kita tekadkan dalam diri kita untuk menjadi Ahlul Quran, orang yang dekat dengan Quran. Anak-anak kita pertama kali yang diajarkan kepada mereka membaca ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Tidak sedikit sekarang, bahkan ada yang memuat dalam berita, umat Islam Indonesia buta huruf Al-Quran sampai ada mengatakan 70 sampai 80%. Ini sangat suatu yang menyedihkan. Demikian, ini saja kiranya. Kalau ada pertanyaan disimpan, nanti ditanyakan kepada Ustaz Dr. Mawardi Soleh ya, termasuk pertanyaan toa nanti simpan, tanya ke beliau ya. InsyaAllah beliau punya jawabannya. Demikian yang dapat kami sampaikan, yang benar datangnya dari Allah, yang salah dari kami sendiri. Ihdinas siratal mustaqim. Allahumma ja'alna minal ladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanah. Allahumma tsabbitna ala dinika wa ala ta'atik. Allahumma inna nas'aluka al-jannah wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Allahumma ballighna Ramadan. Allahumma ballighna Ramadan ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa عذاب النار وصلى اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين والعفو منكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.